Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Wang Lin masih mempertimbangkan pembuluh darahnya, jadi dia dengan santai mengangguk dan berkata, "Bicaralah, masalah apa?" Murid perempuan itu tiba-tiba terkejut dan melihat ke sekeliling. Wajahnya menjadi merah ketika dia dengan serius bertanya, "Bicara tentang itu di sini?" Wang Lin mengangguk, tetapi dia tiba-tiba teringat sesuatu dari ingatan kultivator formasi inti, yang mana ada arti lain dari pertanyaannya. Memikirkan hal ini, Wang Lin hendak berbicara, tetapi wajah murid perempuan itu menjadi lebih merah dan pakaiannya tiba-tiba terlepas yang memperlihatkan separuh tubuhnya. Alis Wang Lin berkerut melihat ini. Dia menggerakkan lengan bajunya dan pakaian wanita itu kembali ke tubuhnya. Dia lalu melihatnya dengan tatapan yang sangat dingin. Murid perempuan itu merasakan tekanan dingin di sekitarnya. Ekspresinya segera berubah dan dia gemetar ketakutan. Setelah sekian lama, dia dengan hati-hati berdiri. Dia sangat takut karena dia tidak menyadari apa kesalahan yang telah dilakukannya hingga membuatnya penasaran. Saat ini, murid kedua selesai menutupi tubuhnya. Dia memandang murid perempuan itu, tetapi tidak mengatakan apapun. Segera, tangannya bergerak membentuk bola darah dan mulai membentuk pembuluh darah sekali lagi. Murid kedua membutuhkan waktu beberapa jam untuk menyelesaikan 9 pembuluh darah, dan sebagian besar waktunya dihabiskan untuk menyesuaikan tubuhnya. Jelas sekali bahwa pembuatan patung itu telah menguras energinya. Ketika patung es itu selesai dibuat, murid kedua menarik napasnya dalam-dalam, berlutut di depan patung es itu dan mulai menggumamkan doa. Kemudian dia berdiri lalu mengatupkan giginya dan menunjuk ke titik berkumpulnya 9 pembuluh darah. Setelah ledakan, murid kedua batuk darah dan dikirim terbang lebih dari 10 kaki jauhnya. Sedangkan untuk patung es, 9 pembuluh darahnya bergerak seperti ular. Kemudian 2 pembuluh darah menyentuh darahnya dan patung es itu meledak menjadi potongan-potongan es. Wajah murid kedua tampak suram dan dia dengan malu berkata, "Murid telah gagal lagi." Wang Lin tidak peduli dengan muridnya, tetapi menatap patung itu. Dia mencoba mengingat untuk mengetahui bagian penting dalam pembuatan patung es. Tepat pada saat ini, Wang Lin menyadari sesuatu. Dia segera mendongak dan melihat pedang dengan cepat terbang menuju ke arahnya. Terlihat ada seorang pemuda yang sangat cerdas dan tampan mengenakan pakaian kulit hitam berdiri di atas pedang terbang. Dia terlihat berbeda dari kultivator lain di negara Suyue. Mata murid perempuan itu tiba-tiba berbinar dan dia langsung berteriak, "Kakak senior telah kembali." Sedangkan untuk murid kedua, wajahnya tiba-tiba menjadi suram, tetapi dalam sekejap digantikan oleh ekspresi bahagia. Wang Lin tahu dari ingatan kultivator formasi inti bahwa wanita ini sangat menyukai murid tertua. Adapun murid tertua ini memiliki hubungan darah dengan kultivator formasi inti. Murid tertua ini hampir tidak bisa dianggap jenius. Bagaimanapun, dia membutuhkan waktu 100 tahun untuk mencapai puncak tahap foundation establishment. Namun menurut ingatan dari kultivator formasi inti, alasannya menyukai murid tertua ini adalah karena penampilannya. Namun dia berencana untuk menikahkan murid tertuanya dengan murid perempuan dari formasi inti tahap akhir lainnya untuk membentuk aliansi. Setelah melihat sekilas kenangan ini, Wang Lin tidak lagi memperhatikannya. Pedang itu mendekat dan dia tiba di depan menara es. Murid tertua itu segera berkata dengan aura yang sangat jelas, "Murid memberi salam kepada guru.
Aku beruntung dan berhasil menemukan tempat persembunyian sisa-sisa aliansi 4 sekte itu. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Dia telah mengetahui dari ingatan formasi inti bahwa dia telah mengirim murid tertuanya keluar karena seorang manusia fana melaporkan bahwa mereka telah melihat seseorang yang sepertinya bukan berasal dari negara Suyue. Sehingga kultivator formasi inti mengirimkan murid tertuanya untuk memeriksa masalah ini. Dalam beberapa tahun terakhir, hal semacam ini tidak jarang terjadi. Tidak peduli betapa kuatnya para kultivator dari aliansi 4 sekte yang tersisa. Setelah bertahun-tahun berada di bawah salju yang aneh ini, mereka semua menjadi sangat lemah. Meski begitu, para kultivator negara Suyue tidak bertindak gegabah. Biasanya, ketika hal seperti ini terjadi, maka itu akan dilaporkan ke kuil es peri salju surgawi. Kemudian mereka akan mengirim seseorang untuk menanganinya. Kuil es sangat tertarik dengan hal ini. Jika laporan diberikan hari ini, maka mereka akan mengirimkan seseorang keesokan harinya. Wang Lin merenung sebentar, lalu dengan tenang berkata, "Pimpin jalannya." Murid tertua terkejut setelah mendengarnya. Biasanya, gurunya tidak pernah menanganinya secara pribadi, namun dia tidak bertanya dan hanya mengangguk lalu memimpin jalan. Dua murid lainnya saling memandang dan mengikuti di belakang. Bagaimanapun, guru mereka akan pergi sendiri. Jika mereka tidak pergi, maka mungkin akan ada masalah di masa depan. Jadi mereka memaksakan diri untuk mengikuti Wang Lin. Keempatnya segera membentuk berkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Setelah beberapa saat, murid tertua berhenti. Dia menunjuk ke sebuah gunung bersalju dan berkata, "Murid menggunakan patung es terbang dan secara pribadi melihat seseorang menghilang di sini. Aku yakin mereka punya tempat persembunyiannya di sini." Kekuatan jiwa Wang Lin segera menyapu area tersebut. Meski ekspresinya tampak tenang, tetapi matanya sangat fokus. "Kalian bertiga tunggu di sini." Setelah memberikan perintah, Wang Lin terbang ke depan. Kekuatan jiwanya menemukan bahwa di bawah gunung bersalju ada pembatasan, dan di dalamnya ada 2 jiwa. Salah satunya hanya pada tahap formasi inti, tetapi yang lainnya memancarkan aura yang sangat aneh. Terkadang formasi inti, terkadang Nesensol, dan bahkan terkadang tahap formasi jiwa. Fenomena ini hanya mempunyai satu penjelasan, yaitu Nesensol dan kultivasi orang ini akan menyebar, yang artinya kekuatannya sangat tidak stabil. Tubuh Wang Lin mendarat di puncak gunung bersalju dan tenggelam ke dalamnya. Kemudian dia mendekati pembatasan tersebut. Selama itu adalah pembatasan, maka dia tidak akan takut. Segera dia mengirimkan 2 cincin pembatasan dan keduanya segera mulai menyatu. Begitu dia memasukinya, dia melihat pedang bergerak dan lebih dari 10 pedangki menyerangnya. Tatapan Wang Lin tetap tenang. Tangan kanannya sepertinya menunjuk ke udara secara acak dan dia berbisik, "Hidup." Domain hidup dan mati tiba-tiba berkumpul di ujung jari Wang Lin. Titik lembut ini berisi jalan menuju surga dan penuh dengan misteri. Saat berikutnya terdengar desahan dari pedang. Mereka kemudian mulai melingkari jari Wang Lin. Pedang itu memancarkan cahaya saat mengalami perubahan. Sekarang, energi spiritual yang mereka keluarkan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun kekuatan jiwanya sepenuhnya terhapus oleh kekuatan domain tersebut. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat pemuda yang ketakutan untuk berbicara. Di belakang pemuda itu duduk seorang lelaki tua. Mata orang ini terpejam dan wajahnya berubah antara merah dan hijau. Setelah Wang Lin menjentikkan jarinya, semua pedang tiba-tiba jatuh ke tanah dengan sebuah cincin. Wajah pemuda itu dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia segera mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Kalian menghancurkan rumahku, dan sekarang kalian mengejar kami ke sini. Apakah kalian harus membunuh kami semua? Walaupun kamu akan membunuh kami hari ini, tetapi suatu hari nanti
akan ada seseorang yang menghancurkan negara Suyue. Suara orang ini dipenuhi dengan kebencian yang tampak terpatri di tulangnya. Setelah melihat pemuda itu, pandangan Wang Lin tertuju pada lelaki tua itu. Pemuda itu menghalangi pandangan Wang Lin. Dia memperhatikan Wang Lin sebentar, lalu setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berlutut di tanah. Dia menggigit bibir bawahnya dengan keras hingga berdarah dan berkata sambil tersenyum pahit, "Tolong jangan bunuh guruku, bunuh aku saja. Aku adalah kepala sekte junior sekte tinta air. Jika kamu menangkapku dan membawaku kembali, maka kamu pasti akan diberikan imbalan. Selama kamu membiarkan guruku pergi, maka aku bersedia pergi bersamamu. Jika tidak, kamu hanya akan bisa mendapatkan mayatku." Meski mata Wang Lin terlihat tenang, tetapi hatinya sedikit tersentuh. Dia perlahan menatap pemuda itu dan kemudian lelaki tua itu lalu perlahan berkata, "Mengapa kamu ingin menukar nyawamu dengan nyawa gurumu?" Pemuda itu terdiam lama sekali sebelum menjawab dengan senyuman pahit. "Guru bisa saja sudah lama pergi jika bukan karena aku yang menyeretnya ke dalam masalah. Itu semua karena dia mencoba menyelamatkanku." "Wan cepat bangun. Orang ini bukan seorang kultivator dari negara Suyue." Orang tua di atas kasur es perlahan membuka matanya. Pemuda itu terkejut saat mendengarnya. Namun matanya tiba-tiba berbinar dan dia menjadi sangat bersemangat. Lalu berlari ke sisi gurunya dan berkata, "Guru, kamu sudah bangun." Wang Lin memandangi lelaki tua itu. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Junior menyapa senior sekte tinta air." Orang tua itu terbatuk beberapa kali saat warna merah dan hijau di wajahnya menjadi semakin kuat. Dengan domain hidup dan mati Wang Lin, dia bisa dengan jelas melihat aura kematian yang besar di sekitar lelaki tua itu. Tampaknya dia sudah mendekati akhir hidupnya. Orang tua itu mengangkat kepalanya lalu memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Teman kecil, aku masih terluka dan tidak bisa menyambutmu. Jadi kuharap kamu memaafkanku." "Untuk apa teman kecil datang ke sini?" Wang Lin menghela nafas dan menjawabnya, "Tempat persembunyian senior telah ditemukan oleh para kultivator dari negara Suyue. Jadi sebaiknya senior segera pergi sekarang." Setelah mengatakannya, dia merenung sejenak dan kemudian mengeluarkan sebotol pil. "Cedera senior terlalu serius dan tidak bisa disembuhkan oleh pil ini. Tetapi setidaknya ini bisa meringankan rasa sakit. Ini juga akan memungkinkan senior untuk meninggalkan tempat ini. Dunia ini besar, jadi mungkin masih ada peluang lain bagi senior untuk memulihkan kultivasi." Orang tua itu tersenyum tipis mendengarnya. Dia bahkan tidak melihat pilnya dan berkata, "Teman kecil, aku tidak tahu dari sekte mana kamu berasal. Tetapi jika aku ingin pergi, aku bisa saja pergi saat itu. Bahkan sekarang pun aku masih bisa pergi. Meskipun itu berarti mempercepat hilangnya kultivasiku. Tetapi tahukah kamu mengapa aku tidak pergi?" Wang Lin merenung dan kemudian dengan lembut menggelengkan kepalanya. "Ini rumahku. Aku lahir di sini dan ketika mati, aku juga akan berada di sini." Meski suara lelaki tua itu lembut, namun ada aura yang sulit digambarkan di dalamnya. Wang Lin memandang orang tua itu dan tidak lagi berbicara. Dia menggenggam tangannya dan berbalik untuk pergi. Rencana awalnya di sini bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan lebih dari 30 tahun di wilayah aliansi 4 sekte dan secara pribadi melihat invasi para kultivator dari negara Suyue. Meskipun itu berada di luar kekuasaannya, namun dia akan tetap membantu semampunya. Saat Wang Lin berbalik untuk pergi, lelaki tua itu melihat botol pil dan menghela nafas. Tangan kanannya tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan kipas yang hanya tersisa 2 bulu. "Teman kecil,
Aku menghadiahkan harta ini kepadamu atas pil yang kamu berikan kepadaku. Setelah Wang Lin menangkap kipas bulu itu, ekspresinya langsung berubah. Dia memiliki kesan mendalam terhadap benda ini. Bagaimanapun benda itu digunakan oleh wanita berjubah putih ketika dia dikelilingi oleh formasi pembunuhan dari aliansi 4 sekte. Wang Lin juga ingat bahwa setelah dia meninggal, kipas bulu ini dibawa pergi oleh kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dia segera berbalik dan dengan hati-hati menatap lelaki tua itu. Wang Lin segera pergi dengan pikiran yang rumit ketika murid itu tidak berani berbicara dan mereka hanya diam-diam mengikutinya. Segera setelah Wang Lin pergi, keduanya keluar dari gunung bersalju dan melihat ke arah menghilangnya Wang Lin sebelum pergi. Di perbatasan, lelaki tua itu menyentuh formasi untuk membuat celah. Dia membagi setengah pilnya dengan pemuda itu. Dia kemudian memandang pemuda itu dengan penuh kasih dan berkata, "Pergilah, kamu harus mengandalkan diri sendiri di masa depan, karena guru tidak dapat melindungimu lagi." Mata pemuda itu dipenuhi dengan kesedihan, tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan mendorongnya masuk. Kemudian, formasi perlindungan kembali normal. Pemuda itu menatap gurunya dari sisi lain, matanya memerah dan suaranya pecah saat dia berteriak, "Guru!" Namun orang tua itu tertawa dan menelan semua pil di dalam botol giok. Energi spiritualnya dengan cepat naik kembali ke puncaknya. Meski hanya sementara, dia segera melambaikan lengan bajunya dan tubuhnya bergerak. Sasarannya adalah kuil es putri salju surgawi di pusat negara Suyue. Sementara pemuda itu segera membungkukkan punggungnya dan pemandangan masa lalu melintas di pikirannya. Dia segera bersujud ke arah negara Suyue. "Aku Chen Huan mengucapkan selamat tinggal kepada negara Suyue." Adapun Wang Lin segera kembali ke menara es dengan pikiran yang rumit. Meskipun dia telah memperoleh harta karun yang kuat, namun dia tidak merasa bahagia dan hanya merasakan kesedihan. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mendapatkan sedikit wawasan tentang kehidupan dan kematian. Apa itu kehidupan? Apa itu kematian? Pertanyaan ini terus menggema di benaknya. Sementara itu, kultivator formasi jiwa tahap akhir dari sekte tinta air menggunakan kultivasi terakhirnya untuk menghancurkan batu peri salju di kuil es putri salju surgawi. Dia seperti kupu-kupu yang terbang menuju api, lalu meledak di atas patung itu sehingga meninggalkan bekas darah yang tidak bisa hilang. Bersamaan dengannya, beberapa kultivator formasi jiwa lainnya juga tewas dalam ledakan ini. Kematiannya telah membangunkan para kultivator dari aliansi 4 sekte yang selama ini tidak berani menunjukkan wajah mereka. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu. Sepanjang tahun ini, Wang Lin terus memikirkan tentang domain kehidupan dan kematian, dan secara bertahap dia memperoleh lebih banyak wawasan. Wang Lin memperhatikan bahwa terkadang gunung bukanlah gunung dan sungai bukanlah sungai. Tampaknya seolah-olah ada lapisan kabut lain yang menghalangi pandangannya. Dia tidak bisa melihatnya, tetapi bisa merasakannya. Namun ketika dia mengulurkan tangannya, dia tidak bisa menyentuhnya. Musim gugur berlalu dan musim semi akhirnya tiba. Tak terasa 2 tahun telah berlalu. Saat ini, Wang Lin mampu membuat beberapa kemajuan dalam pembuatan boneka patung es. Untuk membuat boneka es tahap Nesensol, seseorang memerlukan 81 pembuluh darah salju. Namun dengan pahatan es ini, semakin banyak pembuluh darah yang dimiliki boneka, maka semakin sulit untuk dikendalikan. Dan jika 2 urat bersentuhan, maka patung es itu akan meledak. Oleh karena itu, kesulitannya meningkat secara eksponensial dengan setiap penambahan pembuluh darah salju. Jadi, Wang Lin bisa melihat betapa sulitnya memasukkan 81 pembuluh darah ke dalam patung es.
Inilah alasannya mengapa hanya ada sedikit patung es Nesensol yang diproduksi oleh negara Suyue. Selain itu, pembuluh darah salju berasal dari taktik es salju, sehingga Wang Lin kagum dengan teknik ini. Taktik es salju ini menekankan pada pemurnian hati. Teknik ini menggunakan es sebagai tulangnya dan salju sebagai jantungnya, lalu membentuk jiwa es dan salju untuk mencapai keadaan hati yang jernih. Hal ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang sangat misterius dan tidak stabil. Inilah sebabnya mengapa para kultivator dari negara Suyue semuanya impulsif dan memiliki kepribadian yang dapat berubah secara drastis dalam sekejap. Tujuannya adalah untuk mengikuti keinginan mereka dan melakukan apa yang mereka suka untuk memurnikan hati mereka hingga tidak dapat ditembus oleh pengaruh dari luar. Semakin banyak Wang Lin mempelajari taktik ini, semakin dia memahami tentang teror yang sebenarnya. Teknik ini sama sekali tidak bisa dianggap sebagai jalan lurus dan itu jelas merupakan jalan samping. Wang Lin merasa bahwa teknik ini sangat mirip dengan metode kultivasi Raja Iblis 6 keinginan. Wang Lin tidak mau mempraktekkan teknik ini. Dia hanya menirunya dengan mengubah pembuluh darah salju menjadi pembuluh darah murni. Dia menggunakan darah untuk domain hidup dan matinya, sehingga mendapatkan kemampuan mengendalikan patung ukirannya. Dalam sekejap mata, Wang Lin sudah tinggal di kota kecil ini selama 3 tahun, ditambah 1 tahun yang dia habiskan untuk berpergian, 4 tahun telah berlalu, dan dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun lagi untuk mencapai tahap formasi jiwa. Dia tidak tahu apakah dia akan memicu pembalasan dewa ketika mencapai tahap formasi jiwa. Namun ketika dia semakin dekat dengannya, dia menyadari bahwa ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, maka itu akan menciptakan gangguan yang akan membuat semua orang mengetahuinya. Jadi pada hari ini, Wang Lin keluar dari menara es dan pergi. Sebelum pergi, negara Suyue telah mengirimkan dekret untuk semua formasi inti dan para kultivator di atasnya agar berkumpul di kuil untuk menerima pemahaman Dao. Alasannya adalah salah satu dari 13 kultivator yang pergi ke Sujaku telah kembali. Dia adalah satu-satunya orang yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa. Adapun apakah hanya satu dari 13 yang berhasil atau apakah Sujaku telah melakukan sesuatu, itu bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang luar. Wang Lin diam-diam pergi tanpa ada yang mengetahuinya. Bahkan kultivator formasi inti yang dijebak Wang Lin telah kehilangan ingatannya. Namun dia sudah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya lagi. Di perbatasan negara Suyue, Wang Lin berbalik dan dengan hati-hati melihat ke daratan. Pemandangan beberapa dekade terakhir terlintas di benaknya saat dia menghela nafas dan pergi. Tujuan Wang Lin adalah negara jauh. Dia memutuskan untuk mencapai tahap formasi jiwa di sana. Adapun mengapa Wang Lin pergi ke negara jauh untuk masuk ke tahap formasi jiwa? Salah satu alasannya adalah karena lokasinya yang terpencil. Alasan lainnya adalah karena dia merasakan kerinduan akan rumahnya setelah berbicara dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir dari aliansi 4 sekte. Namun selain negara jauh, masih ada seorang wanita yang menunggunya di sisi lain lautan iblis. Tempat itu juga bisa dianggap sebagai rumahnya. Sebelum kembali ke kampung halamannya, dia pergi ke kota untuk memeriksa keadaan Daniu dan melihat bahwa Daniu telah membuka toko besi lainnya. Istrinya juga sudah tidak muda lagi, tetapi dia tampak sedang hamil. Wang Lin tersenyum saat melihat mereka. Ketika akan pergi, dia meninggalkan sedikit energi spiritual di dalam tubuh istri Daniu. Sedikit energi spiritual itu dapat menjamin keselamatan ibu dan putrinya. Daniu masih belum tahu bahwa Paman Wang yang selalu ingin dia temui lagi telah datang menemuinya. Satu-satunya penyesalan Daniu saat kematiannya bukanlah karena Xiao Niu tidak ada di sini untuk mengantarnya pergi, tetapi karena dia tidak pernah bertemu dengan Paman Wangnya lagi. Wang Lin segera terbang menuju negara jauh. Dia juga melewati satu demi satu susunan transfer kuno.
Pada hari ini, dia berada di negeri asing di mana awan memenuhi langit dan hujan mulai turun. Wang Lin segera memandang ke langit. Sudah lama sekali dia tidak melihat hujan sederas ini. Mau tidak mau, dia memikirkan kembali saat dia berada di ruangan yang sama dengan Zhang Hu di sekte Heng Yue. Saat ini, sinar petir melintas di langit seperti ular perak dan mereka terlihat sangat cantik. Saat berikutnya, tubuh Wang Lin perlahan mendarat di tanah. Dia bahkan tidak menggunakan teknik untuk menghalangi hujan. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya ke pohon terdekat dan dedaunan pohon itu berkumpul membentuk payung daun. Wang Lin berjalan di negeri asing ini dengan payungnya. Dia hanya berjarak 2 susunan transfer kuno untuk mencapai negara jauh. Suara derasnya hujan memenuhi hutan dan memberikan pesona tersendiri pada seluruh area, terutama kuil tua di kejauhan. Cat asli kuil yang berwarna merah kini sudah kusam, bahkan ada beberapa bagian yang rusak. Adapun Wang Lin belum pernah melihat banyak kuil selama hidupnya. Saat melihat kuil ini, Wang Lin segera berjalan memasukinya. Begitu selesai melihat isinya, dia berdiri di depan pintu dan menikmati pemandangan hujan. Setelah sekian lama, terdengar teriakan dari kejauhan. Beberapa pria bertubuh besar yang mengenakan jubah hujan datang sambil berteriak. Cuaca ini sungguh sialan. Begitu hujan mulai turun, maka itu tidak akan pernah berhenti. Ada sebuah kuil di depan. Mari kita bersembunyi di sana sebentar. Kita bisa melanjutkan perjalanan setelah hujan reda. Saat berbicara, mereka melihat Wang Lin di dalam kuil. Mereka semua berhenti dan saling memandang sebelum diam-diam berjalan menuju kuil. Ketika mereka berjalan melewati Wang Lin, salah satu dari mereka mengambil langkah ke arah Wang Lin dan sepertinya mencoba meraihnya dengan tangan kanannya. Namun temannya menyela dan mendorong orang itu untuk menghentikannya. Mereka berlima segera memasuki kuil dan melepas jubah hujannya, menyalakan api, mengambil makanan dan mulai berkumpul. Namun di saat tertentu, pandangan mereka akan beralih ke Wang Lin. Dia segera menghela napas panjang saat dia mengangkat kakinya untuk pergi. Tiba-tiba muncullah sesosok bayangan di kejauhan hutan. Dia melihat seorang pria berambut panjang yang mengenakan jubah tipis mengambil langkah besar menuju kuil. Meskipun pria itu terlihat sangat lambat, namun setelah mengambil satu langkah, dia tiba berada di samping Wang Lin dan berjalan memasuki kuil. Saat dia melewati Wang Lin, pria itu tersentak dan tiba-tiba berhenti. Dia dengan hati-hati memandang Wang Lin, menampilkan gigi putihnya dengan senyuman lembut lalu berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu dengan rekan kultivator di kuil sekecil ini. Namaku Moji. Kamu?" Ekspresi Wang Lin masih tenang, tetapi dia sangat waspada. Orang ini sangat aneh, tidak ada sedikit pun energi spiritual di dalam dirinya, dan dia tampak seperti manusia panah. Wang Lin dengan tenang menggenggam tangannya dan menjawabnya, "Aku hanyalah seseorang dari pegunungan, tidak perlu nama, panggil saja aku Daniu." Orang itu memandang Wang Lin dengan rasa ingin tahu dan tertawa. "Saudara Daniu, mengapa kita tidak duduk dan berbicara di tengah malam yang penuh hujan ini?" Wang Lin tersenyum tipis dan mengangguk sebelum duduk bersila di tanah. Dia menggerakkan tangannya dan sebotol anggur muncul. Setelah aliansi 4 sekte dihancurkan, Wang Lin semakin jarang meminumnya. Orang bertubuh besar itu tertawa lalu berkata, "Kultivasi saudara Daniu sungguh mengejutkan. Jika aku tidak salah melihatnya, kamu hampir mendapatkan domainmu." Jantung Wang Lin sedikit berdebar kencang saat mendengarnya. Dia menjadi lebih berhati-hati terhadapnya. Tetapi di luar, dia hanya tertawa kecil dan menghindari pertanyaan itu. Pada saat ini, salah satu pria di sebelah api tertawa keras. "Apa yang kalian berdua bicarakan? Kami tidak dapat memahami sepatah kata pun dari pembicaraan kalian. Mendapatkan domainmu? Apakah kalian berdua ini gila?" Moji hanya tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, penggunaan kata gilamu sangat bagus. Jika seseorang tidak gila,
mengapa mereka mencoba memahami sesuatu seperti hukum langit? Jika seseorang tidak gila, mengapa mereka mencoba menjadi abadi? Seseorang harus menginginkan sesuatu untuk mendapatkannya. Itu adalah kebenarannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.